Oke, ketemu lagi di video Nurul Abdullah ya. Di video ini kita belajar bareng ya. Kita nanganin kasus CDI BRT Imbang ini. Ini punya Tiger ya, Tiger DC. Jadi CDI ini kata konsumennya itu mati ya. Mungkin ada yang perlu saya jelaskan di sini ya. Kenapa CDI input 12 voltnya itu bisa ya, enggak di sini? Karena Tiger itu sebenarnya sistem AC ya, kalau aslinya ya. Kalau misalkan si DC 12 volt ini dimasukin ke sini, takutnya yang punya itu beli CDI BRT nih yang DC, langsung dicolokin aja ya, dikira PNP. Nanti bisa ngejeblok gitu ini CDI nya. Nah, makanya dipisah itu biar aman ya. Ini ikut ke aki, nanti kontaknya itu dirubah lagi ke DC ya. Oke, so mungkin yang ini kita tes dulu, nanti kita analisa ya kerusakannya apa, dan kita langsung tanganin. Oke, kita tes dulu. Oke, ini lampunya oke, normal ya. Merah nyala, kuning juga nyala untuk dual band, dan biru mati, artinya inputnya stabil. Coba kita mainkan RPM. Udah nyala, coba periksa pulsernya. Pakai aki nggak nyala, coba pakai kiprok doang ya. Nah, kalau pakai kiprok doang lednya nyala, tapi si apinya ada ya, muncul. Tapi nyalanya gitu doang, berbet ya. Dia berbet di RPM bawah, tapi ini nggak normal deh, nggak jelas deh. Oke deh, jadi problemnya kayak gitu. Kalau misalkan dipasang aki ini stabil, api stabil, maksudnya inputnya stabil, input yang stabil menggunakan aki itu malah nggak nyala sekali ya, nggak nyala sama sekali. Tapi kalau menggunakan input yang enggak stabil, dia ada responnya, cuman berbet. Oke, jadi yang saya analisa kerusakan seperti ini itu hanya dioda jener ya, dioda jener di bagian gerbang SCR input 12 volt ya. Buat teman-teman nih yang pengen tahu lebih dalam sistem kerja gerbang SCR 12 volt ya input, ada video yang sudah saya upload ya, saya menjelaskan komponen-komponen dan cara kerja ya. Ini diodanya ada di bagian sini di atas ya, cuman itu enggak pasti karena tergantung PCB nya atau CDI nya itu keluaran yang lama apa yang baru ya. Kalau yang baru itu ada di atas ini, kalau yang lama ada di bawah. Oke, jadi ini saya analisa kerusakannya hanya dioda jener yang di bagian gerbang SCR 12 volt ya input. Oke, ini kita buka dulu ya, karena ini belum dibuka ya, ini belum dibuka.
Kita buka dulu boxnya ya, atas bawah, nanti kita ganti diodenya. Dan cara ini teman-teman bisa ikuti ya yang di rumah jika menemuin kasus yang sama ya. Oke, saya belah dulu. Oke, ini saya sudah buka boxnya. Tiger DC ya, dan ini CDI nya. Saya sudah lepas lem bagian dioda genernya, dan ini masih utuh, sebelah sini masih utuh. Dan ternyata memang benar ya, ini dioda genernya sudah error. Dan di sini juga ada bekas apa tuh, timah meleleh ya. Nih ya teman-teman, lihat ya, ini timah yang meleleh, dan ini yang dimaksud dioda gener ya. Nah, ini juga resistor, ini sudah gosong ya, jadi resistor ini ada dua, double ya. Nilainya 1K 1K ya, jadi kalau di double itu nanti jadinya 500 Ohm ya. Berhubung ini udah gosong satu, jadi nilainya sudah 1K ya. Nanti kita ganti dan resistor ini, tapi kita nanti dibahas, dan kita ganti dioda jener ini dulu ya, fokus ke dioda jenernya. Nah, ini timah gosong nih tuh ya. Oke, dioda jener ini nilainya 12 volt ya. Nanti ini saya ganti dengan yang tipenya biasa, cuman sama kualitasnya bagus ya. Nah, ini dioda 12 volt, kita ganti yang tadi kayak ini ya. Untuk resistor nanti diganti setelah ganti dioda dulu ya, nanti kita bisa menganalisa bahwa memang kerusakannya itu dioda jener ya. Oke, ini kita ganti dulu aja dioda genernya. Oh ya, sebelum kita ganti sebaiknya kita tes dulu aja ya. Masih kayak tadi produknya, takutnya ditukar gitu sedianya ya. Ini masih dioda yang tadinya ya, yang error. Coba kita tes. Oke ya, ini tanpa aki, LED-nya biru berkedip. Nah, cepet ya. Rebet. Dan coba kita pakai aki ya. Nah, ini pakai aki, lampu birunya nggak berdip, ini nggak nyala ya, nggak nyala. Oke, sekarang kita ganti diodanya ya, pakai dioda yang tipe biasa juga nggak apa-apa, yang SMD juga nggak apa-apa ya. Ini nilainya 12 volt. Oke. Oke, ini saya sudah ganti nih. Lihat ya.
nih dioda genre nih yang diganti. Ya, dioda ini aja, dan resistornya nanti saya ganti ya, yang satu udah gosong kayaknya tuh. Oke, saya ganti dengan yang tipe biasa, cuman yang ori juga ya, nilainya 12 volt, dan ini yang errornya, jadi nilainya itu bolak-balik keluarnya sama ya. Coba kita tes. Ya, ini 262, kita balik. Keluarnya 262 sama ya, jadi si dioda ini udah nggak jelas. Oke, coba kita tes hasilnya. Sini. Oke, ini tanpa aki tesnya. Coba mainin RPM-nya. Ini sudah benar ya, yang saya tahu. Cuman ini settingan CDI itu limiternya pendek sekali ya, hanya di 8.000-an kayaknya. Coba kita pakai aki ya. Nah, ini gunakan aki. Nah, kalau gunakan aki bagus ya, nggak berbet. Nah, ini menggunakan aki. Oke, ini sudah benar ya, sudah berhasil. Hanya saja settingan CD ini dari sananya hanya 8000 rpm ya, kisaran segitu. Jadi saya nggak bisa gas tinggi ya, nggak bisa main ya, karena ini diputer sedikit aja rpm sudah double ya. Oke, hanya ganti dioda ini aja teman-teman. Kalau mau ngikutin bisa kayaknya ya, kalau hanya dioda ini doang. Cuman ya problemnya kayak tadi ya, karena semua CDI itu problemnya beda-beda. Oke, videonya segini dulu, semoga teman-teman bisa teredukasi ya. Dan yang ingin belajar silahkan gabung di grup WhatsApp, linknya ada di deskripsi ya, dan juga nomor kontak saya ada di deskripsi. Oke, sekian dan terima kasih.